Ya, kembali lagi di obrolan Karibosi pemirsa, masih terkait perbincangan kami tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Saya ke Bang Ahmad Yani sendiri selaku Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melihat kenaikan iuran BPJS ini Bang cukup merasakan masyarakat sendiri. Nah, harapan Anda untuk bagaimana kenaikan dan juga bagaimana operasionalnya ini bisa sejalan dan seimbang dengan kenaikannya. Menurut Anda seperti apa? Kalau menurut kami dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia itu sendiri, saya minta kepada pemerintahan untuk melakukan pendataan yang secara real. Saya berharap juga iuran BPJS ini tetap berada pada posisi itu sendiri yang tidak perlu dinaikkan. Kalau memang mau dinaikkan, itu menjadi persoalan bagi masyarakat itu sendiri. Karena itu sangat meresahkan masyarakat. Kayak persoalan banyak yang saya temukan di basis itu sendiri, persoalan kasuistik, ada anaknya meninggal digendong pulang apa, itu persoalan-persoalan yang diresahkan sama masyarakat itu sendiri. Kemudian ada yang masuk rumah sakit tidak bisa dipakai BPJS-nya apa dan sebagainya. Itu kasus-kasus yang dihadapi masyarakat sekarang. Kalau memang pemerintah tidak bisa menstabilkan BPJS itu sendiri, mending kita bubarkan saja. Kita kembali ke Jankesmas itu sendiri, yang dikelola langsung oleh negara. Iya, intinya bagaimana mungkin pemerintah berikan perhatian khusus ya kepada rakyat miskin juga dan beberapa pendataan yang lebih real. Oke, saya ke Pak Irfan Abe selaku legislator DPRD Sulsel, harapannya untuk bagaimana baik itu operasional dan juga kenaikan iuran BPJS yang sudah ditekan oleh Perpres ini, Pak. Kami tentu senafas dengan perjuangan dari anggota DPR RI dari PAN sendiri yang menegaskan, mungkin tadi sudah tersebar di media sosial bahwa PAN meminta peninjauan kenaikan tarif BPJS ini. Kami meminta itu karena yang pertama sekali lagi saya tegaskan, basis data harus jelas, harus dibenahi dengan baik. Termasuk misalnya penerima bantuan iuran yang jumlahnya cukup banyak, itu basis datanya harus betul-betul clear. Yang kedua, kita ketahui memang bahwa fungsi negara yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melahirkan satu sistem jaminan sosial. BPJS ini adalah satu sistem jaminan sosial. Nah, olehnya itu kami berharap pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain, bukan jalan pintas membebani masyarakat kita sendiri. Nah, katakanlah misalnya salah satu wacana yang diperjuangkan oleh fraksi PAN di DPR RI, perlunya menaikkan misalnya cukai rokok, menaikkan cukai rokok. Dengan kenaikan itu bisa mensubsidi BPJS juga. Saya kira masih banyak langkah-langkah lain, misalnya realokasi anggaran di APBN untuk anggaran-anggaran yang tidak penting dan mendesak. Saya kira kita geser saja ke BPJS untuk mendanai defisit yang setiap tahun berjalan, sambil secara kreatif juga mencari sistem urungan dana di mana BPJS ini bisa secara berkesinambungan, apalagi namanya ada sumber-sumber lain. Saya kira dua poin itu sehingga kami meminta bahwa sebaiknya iuran itu ditinjau ulang. Ini senapas dengan perjuangan dari DPR RI dari fraksi PAN. Nah, olehnya itu mungkin sebagai statement akhir pada kesempatan ini, apalagi kami juga di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berharap bahwa peninjauan ini kalau tidak bisa secara keseluruhan ditinjau, ya minimal langkah awal menurut saya PBI ini juga kalau bisa yang bisa ditinjau paling awal untuk orang miskin. Minimal mengurangi beban APBD kami. Karena
kalau naik 100% itu artinya kita juga harus menaikkan 100% PBI di APBD provinsi. Nah, itu artinya akan membebani APBN Sulawesi Selatan dan akan banyak alokasi-alokasi anggaran lain yang tentu kami akan pangkas yang juga kebutuhan mendasar di Sulawesi Selatan ini. Oke, betul sekali. Nah, saya kira itulah pikiran-pikiran kami menyangkut kenaikan iuran BPJS yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai kado. Iya. Sekali lagi saya ulangi sebagai kado Iya. mungkin terbentuknya kabinet Indonesia Maju oleh Bapak Presiden Republik Ya, ini Indonesia. paling penting bagaimana Ya. juga peninjauan ulang dan juga ada validasi data Ya. nantinya Bang. Ya, ya. Oke, terakhir mungkin Prof. Amran Razak selaku pengamat kesehatan juga bagaimana menurut Anda terkait pelayanan BPJS ini dan juga harapan ke depannya seperti apa, Prof? Ya, jadi sebenarnya pemerintah sudah punya strategi, namanya strategi bauran 9 bauran itu ya. Sebagian sudah dikatakan oleh Andi Irfan, cukai rokok, peranan pemerintah daerah dengan berbagai tunggakan itu harus, karena itu 5 triliun itu tunggakan per tahun. Jadi itu mesti beban dari BPJS. Kemudian BPJS sendiri tidak lagi bisa memakai semena-mena dana operasional, sudah dibatasi 4,8% maksimal. Ada 9 poin itu. Nah, menurut saya adalah ini juga penegasan kami, beberapa ahli kebijakan kesehatan meminta ini momen 2 bulan ini Menteri Kesehatan itu melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Salah satu karena kewenangan sebenarnya itu apa namanya peserta mandiri itu bukan Kementerian Keuangan yang ngatur, itu kewenangan wilayahnya Kementerian Kesehatan. Nah, benahi ini secara proporsional, perbaiki datanya karena sampai hari ini secara nasional data-datanya masih samar-samar. Jadi Itu karena dari itu catat awal itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Andi Irfan adik kita ini bahwa itu harus dibenahi dan saya kira bagus ya. Kalau misalnya seperti kasus best practice di Toraja itu siapa semuanya penerima supaya kita tahu ini Laupo ini kan mobilnya 3 tapi pura-pura miskin bahagia dia dan pura-pura padahal dia menyiksa orang lagi, ada hak orang lain, susah dia masuk surga nanti. Betul. Ya, jadi bagaimana kita harapkan bagaimana jadi saya harapkan bahwa pemerintah Perpres 75 ini ditunda. Sebelum memperbaiki buktikan bahwa dibenahi itu peserta mandiri dan itu wilayahnya Kementerian Kesehatan. Meskipun saya paham Menteri Kesehatan ini bukan Menteri Kesehatan, Menteri Kesakitan karena dia ahli, dia hanya mengobati beberapa orang, sementara yang sakit ratusan juta orang. Mestinya Menteri Kesehatan itu orang kesehatan masyarakat. Nanti kita menunggu terobosan dari Dr. Terawan sendiri selaku Menteri Kesehatan, Prof. Bagaimana penerapan BPJS atau mungkin ada solusi sebelum adanya penundaan kenaikan dari BPJS itu sendiri. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami terkait iuran BPJS Kesehatan yang naik, dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Yardi Husaini pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.